Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk mempresentasikan makalah yang telah kami diskusikan. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kepala sekolah yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD. Makalah kelompok 7 ini berjudul Bagaimana Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Kepala Sekolah. Sebelum diskusi ini kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Bapak Agus Nur Cahyo. Yang kedua, Ibu Liza Kurniani Kori Hendrayani. Dan yang ketiga, saya sendiri Etika Nur Aida. Sekolah merupakan sebuah organisasi yang bersifat kompleks dan sangat bergantung kepada peran kepala sekolah. Kemampuan berkomunikasi merupakan ujung tombak kepemimpinan kepala sekolah yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepemimpinan kepala sekolah juga dapat mendorong bagaimana guru itu bertindak dan melaksanakan proses belajar mengajar. Banyak ahli yang menyetujui bahwa komunikasi adalah fungsi inti dari sebuah kepemimpinan, sehingga untuk memenuhi fungsi kepemimpinan yang baik, para pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang kepala sekolah secara teknis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki kepala sekolah tentang pekerjaannya atau keahliannya untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti menggunakan metode-metode, proses, prosedur, dan teknik dalam bidang pendidikan, termasuk yang bukan bidang pengajaran, yaitu pengetahuan seperti keuangan, pelaporan, penjadwalan, dan pemeliharaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian komunikasi, misalnya seperti Shannon dan Weaver, yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian, menurut Anwar Arifin, komunikasi merupakan suatu konsep yang multimakna. Jadi, dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari aktivitas manusia. Dengan kata lain, kemampuan berkomunikasi akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini, tentu saja adalah kepala sekolah yang memimpin sebuah institusi pendidikan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kita harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi. Antara lain, yang pertama, faktor pengetahuan. Berikutnya, faktor pengalaman. Yang ketiga, faktor kepribadian. Yang keempat, faktor intelligensi. Dan yang terakhir, faktor biologis. Baiklah, secara sederhana, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, faktor pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin jelas apa yang terucap melalui lisannya. Sehingga seorang kepala sekolah perlu meningkatkan pengetahuan diri dengan cara banyak membaca, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pelatihan, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu terkait dengan pengalaman. Semakin banyak pengalaman seseorang,
maka akan semakin bijak dan berhati-hati dalam bersikap, mengambil keputusan dan menyampaikan sesuatu. Sharing dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, dan yang lain untuk menimba pengalaman sangatlah penting. Kita lihat pada faktor yang ketiga, kepribadian. Kepribadian seseorang tercermin dari cara bersikap, gampang pemalu, suka terburu-buru, kurang teliti, dan beberapa hal lain yang tidak patut diteladani juga harus diminimalisir. Karena kepribadian seseorang kepala sekolah haruslah dapat diteladani. Kita lihat pada faktor yang keempat. Di sana ada faktor intelijensi. Ibarat seorang panglima perang, kepala sekolah haruslah melatih diri untuk meningkatkan intelijensi melalui beberapa cara, di antaranya dengan berpikir yang kreatif, memperluas jaringan sosial, mencoba hal-hal yang baru, meningkatkan kecerdasan emosional untuk kestabilan emosi, berpikir jernih, mampu mengekspresikan pendapat, mampu menangani arus informasi dengan cepat, dan sebagainya. Kita lihat pada faktor yang kelima, faktor kita kerujukan pada kesehatan. Kesehatan sangatlah penting bagi seorang kepala sekolah, karena seorang kepala sekolah sebaiknya menjaga kebugaran dengan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Karena kondisi tubuh yang tidak fit, sulit bicara karena sakit atau penyakit, atau alasan kesehatan yang baik, akan sangatlah berpengaruh terhadap komunikasi. Untuk membangun komunikasi yang baik dan efektif, seorang kepala sekolah wajib menunjukkan respek dan merasa menghargai. Bentuknya adalah empati, mampu memahami, kemudian audible, perasaan diterima, menerima dan diterima, kemudian clarity, terbuka sehingga ada rasa saling mempercayai, tidak ada saling curi. Kemudian yang berikutnya adalah humble, rendah hati dan sombong. Demikian tadi pemaparan dari kami kelompok 7. Kesimpulan yang kami dapatkan, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi seorang kepala sekolah, maka harus kepala sekolah tersebut memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, serta berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian ada kemauan yang keras untuk mengubah diri menjadi lebih baik, pribadi yang patut diteladani, sehingga terbentuk komunikasi yang efektif. Saran dari kami, sebagai seorang komunikator yang handal, kepala sekolah wajib sekali membangun hubungan dengan komunikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi yang dimilikinya, sehingga hal tersebut dapat memperpanjang hubungan serta menguntungkan dan saling menguatkan dalam mencapai tujuan bersama, khususnya dalam berorganisasi. Demikian pemaparan dari kami kelompok 7, Bapak Agus Nur Cahyo, Ibu Lisa dan Ibu Edita. Bila mana ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.